dan saya mempunyai keluarga, tapi saya punya 3 orang anak, istri, tapi waktu COVID semuanya hilang. Iya, 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 oke, oke, oke. Oke, akhirnya ya, keluarga hilang ya, iya, dan diikuti juga oleh hilangnya aset punya Bapak ya. iya, iya. Oke. Apa yang saya kerjakan selama itu saya tabung semua hilang, Hmm. hilang Pak. Dan kalau dirupiahkan itu sudah angkanya di angka miliaran ya Pak ya, miliaran rupiah ya. Saya dapat 400. Saya bilang, hey, ini hari pertama. Saya dengar dari semua teman-teman yang buka warung hari pertama itu kadang-kadang tidak sampai 1 juta. Tapi ini hari pertama, saya bilang ini luar biasa. Saya berdoa lagi, saya bilang mungkin saya harus tambah doa. Setelah itu karena saya mulai lihat ada teman-teman banyak yang sharing tentang buka bisnis dan bagaimana untuk membooster bisnis dan bagaimana membooster orang-orang yang kerja di bisnis, bagaimana memboost semuanya. Akhirnya saya bilang ini caranya bagaimana, dan saya mulai dari situ belajar. Dan setelah Nah, yang belum diceritakan adalah bagaimana kondisi Pak Doni saat itu ketika memutuskan untuk bergabung di RSN, Pak. Kan ada cerita yang wah. Kapan iya saya Pak. pernah mendengar cerita dari Pak Doni itu, aduh, di titik nol ya. Nah, gimana Pak ceritanya waktu itu? Bukan hanya sakit ya, ketambahan lagi masalah yang lebih rumit dari itu. Kalau Iya nggak Pak. keberatan, gimana ceritanya? Eh, ya ceritanya begini Pak. Saya sebenarnya saya itu ya Pak, saya bisnis. Pertama saya kerja di BUM-nya pemerintahan Timor Leste di minyak. Setelah itu karena ini ya akhirnya saya keluar buat bisnis Pak. Saya buat bisnis dan bisnisnya ya lumayan sukses ya, saya bisa dikatakan untuk level kita anak petani itu kita baru mulai bisnis begitu kan sangat luar biasa sukses. Dan saya mempunyai keluarga, tapi saya punya 3 orang anak, istri, tapi waktu COVID semuanya hilang. Iya, Oke. Oke, akhirnya ya, keluarga hilang ya, iya, dan diikuti juga oleh hilangnya aset punya Bapak ya. iya, iya. Oke. Apa yang saya kerjakan selama itu saya tabung semua hilang, hilang Pak. Dan kalau dirupiahkan itu sudah angkanya di angka miliaran ya Pak ya, miliaran rupiah ya. Kalau di rupiah saya tidak tahu ya, kalau di dolar waktu itu setahu saya ya nomornya masih ada di rekening buku bank saya itu 400 lebih ribu lah. 400.000 dolar Amerika ya. Iya Pak. Ya. Oke. Ya, oke. Mohon maaf ya Pak Doni, kalau pertanyaan saya membuat setback ya. Oke, kita lanjut Pak Doni. Setelah 1,5 tahun berlalu, kemudian Pak Doni membuat eksperimen juga di bidang pertanian ya. Nah, saya dengar kemarin juga Pak Doni tengah merintis bisnis ya. Meskipun Pak Doni sebenarnya juga seorang aparatur negara ya Pak ya di pemerintahan Timor Leste, tapi juga buka bisnis. Gimana perkembangannya sekarang? Ya setelah ini saya tekun berdoa saya kira saya sudah lewat Kundalini dan juga sudah masuk ke kita setelah ikut Seva. Akhirnya kan saya bilang mungkin kesempatan buat bisnis.
dan saya menggunakan energi dari situ. Saya buka warung, Mbak, kecil. Nah, saya buka warung kecil di rumah dan saya bilang coba. Pertama saya bilang saya coba. Baru sekitar 5 bulan, Pak. Setelah coba hari pertama kalau dirupiahkan itu ya sekitar 7 juta. Itu hari pertama. Omset ya. Karena ya waktu itu saya benar-benar duduk untuk persiapan selama 10 hari berdoa sebelum bermeditasi. Wah, Sebelum buka ya. Waktu saya buka hari pertama itu ya sekitar kalau dirupiahkan sekitar itulah, tapi waktu itu dolar ya saya dapat 400. Saya bilang, hey, ini hari pertama. Saya dengar dari semua teman-teman yang buka warung hari pertama itu kadang-kadang tidak sampai 1 juta. Tapi ini hari pertama, saya bilang ini luar biasa. Saya berdoa lagi, saya bilang mungkin saya harus tambah doa. Setelah itu karena saya mulai lihat ada teman-teman banyak yang sharing tentang buka bisnis dan bagaimana untuk membooster bisnis dan bagaimana membooster orang-orang yang kerja di bisnis, bagaimana memboost semuanya. Akhirnya saya bilang ini caranya bagaimana, dan saya mulai dari situ belajar. Dan setelah itu saya lihat berkembang, Pak, sampai hari ini ya puji Tuhan ya, alhamdulillah. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu saya bisa buat secara ini bisa sampai 18-19. Kalau hari-hari biasa selalu di atas 10. Jadi saya bilang ini saya berterima kasih, dan karena itu akhirnya saya juga bermimpi saya mau cari partner, mau buka bisnis baru lagi lah. Karena kesempatan ada. Ya. Terus berkembang ya. Jadi mulai dari warung yang omsetnya terus naik sampai kalau akhir pekan berapa, Pak? 18 juta per hari ya omsetnya ya? Iya. Ya, di hari biasa berapa? 13 jutaan per hari ya? Iya. Keren. Mulai merangkak dan sekarang sudah mau menambah cabang atau diversifikasi bisnis, Pak? Untuk sementara karena saya lihat sekarang ada acara, ada advisor di RSN itu ada. Saya lihat di-share oleh Ibu Kartini. Saya mau minta dulu pendapat lah. Oh, yang konsultasi bisnis ya? Iya, konsultasi bisnis itu. Oh ya, oke. Boleh Pak, silakan. Itu nanti karena jarak jauh bisa dengan Zoom untuk konsultasinya. Iya. Oke. Wow. Dari mulai sembuh dari sakit, kemudian bangkit dari masalah keluarga, bisnisnya makin berkibar. Nah, di luar itu Pak Doni, apakah Bapak juga merasakan ya? Atau menurut pandangan Pak Doni, keberlimpahan itu sendiri artinya apa, Pak? Nah, biasanya pertanyaan seperti ini kalau ditanyakan kepada orang yang saat ini kondisinya masih dalam himpitan masalah, itu kan akan sulit dijawab ya. Nah, sedangkan Pak Doni sudah pernah merasakan before and after. Dulu pada saat seperti itu bagaimana Pak Doni memahami, memaknai kebercukupan, keberlimpahan, tidak sedih atau berlarut dalam kesedihan. Poinnya adalah bagaimana dalam kondisi terhimpit banyak masalah, baik masalah keluarga, kesehatan dan seterusnya, itu kemudian bisa bangkit gitu Pak, membuka pikiran, membuka hati untuk do something gitu. Karena sebagian orang bisa saja kan terus dia berada di vibrasi itu sehingga lama nih sulit untuk dia keluar dari zona itu gitu. Nah, apa tipsnya ini Pak? Saya kira yang paling pertama itu saya lihat Bang El juga sering bilang forgive yourself. Ya, masuk ke dalam diri. Iya, untuk mengampuni diri kita sendiri perlu humility,
humble. Bahasa Indonesianya Kejujuran, rendah kesederhanaan, hati. rendah hati. Rendah hati. Iya. Kalau kita bisa bahasa Inggris ya? Ya. Silakan Pak, senyaman Bapak. If you are not humble, then you cannot accept yourself. Oke, kalau kita kalau kita tidak rendah hati, maka kita tidak bisa menerima diri kita sendiri. Iya. So you have to be humble, accept yourself, forgive yourself, then you can forgive others. But once you forgive yourself, you have peace with yourself, then you forgive others, then everything will go. Everything will follow. Once you vibrate, it will connect to you immediately. Oke, kalau kita bisa menerima diri sendiri, kemudian memaafkan diri sendiri, kemudian juga memaafkan orang lain, maka kita bisa akan melepas semua beban yang ada di dalam diri kita dan kita akan selaras dengan semesta. Gitu ya Pak, kurang lebih artinya. Iya.